Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu lagi kepada kita untuk boleh membaca dan merenungkan firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami mengerti dan kebenaran firman Allah membentuk hidup kami. Dengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, yang akan menjadi bagian pembacaan kita saat ini terambil di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, hari ini adalah tanggal 15 April 2022, di mana seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus sedang berada dalam satu perayaan gerejawi, yaitu Hari Jumat Agung, di mana seluruh orang percaya kepada Kristus di dunia ini sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib karena menanggung hukuman Allah atas dosa manusia. Saudara, peristiwa penyaliban Kristus ini adalah merupakan realisasi kasih Allah, peristiwa kasih Allah. Saudara, di dalam Alkitab kita akan mendapati pada waktu Yesus disalibkan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib terjadi. Jam 12 sampai dengan jam 3 sore terjadi kegelapan di sekitar tempat itu. Dan saudara, tabir bait Allah terbelah dua. Kepala pasukan memuliakan Allah. Orang-orang yang ada di sana menyesal apa yang sudah terjadi. Saudara, Yesus menyerahkan nyawanya adalah merupakan satu peristiwa kasih Allah terbesar di sepanjang masa. Juga di saat Kristus disalibkan, orang-orang yang dekat dengan Dia dan yang mengenal Dia, yaitu para murid-Nya, juga hadir melihat dan menyaksikan penyaliban Kristus. Saudara, Yesus menyerahkan nyawanya bukan terpaksa, tetapi Dia rela menyerahkan nyawanya oleh karena mengasihi kita. Saudara, kita hidup di dalam dunia di mana nilai-nilai kehidupan adalah berpusat pada diri sendiri. Nilai-nilai kehidupan yang mementingkan diri, sibuk dengan kepentingan-kepentingan diri sendiri. Itu menunjukkan kepada kita bahwa dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah miskin kasih sejati. Dunia yang kita hidupi sekarang ini kering kasih sejati, mengalami krisis kasih sejati. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus juga mengakui bahwa kita masih sulit memiliki kualitas kasih seperti Tuhan Yesus. Namun saudara, sebagai orang yang sudah mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kita harus mohon kepada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus untuk kiranya kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi manusia. Saudara, Tuhan Yesus telah menyatakan dan melakukan kasih Allah 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, kasih itu harus tetap tersalur. Kasih itu harus tetap diwujud nyatakan. Dan siapa yang harus mewujud nyatakan itu di masa sekarang dan yang akan datang? Tidak lain adalah kita, orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah Bapa di dalam Kristus supaya senantiasa menaruh di hati kita kerinduan untuk menebarkan, kerinduan untuk menyalurkan kasih Allah di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang diteguhkan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Bahkan banyak orang boleh mengalami kasih Allah di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
Kristus yang sudah menyerahkan diri untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Hanya Dia satu-satunya manusia dapat memperoleh keselamatan di dalam kehidupan ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menolong kami untuk semakin diingatkan bagaimana realisasi kasih-Mu yang begitu agung dan mulia untuk keselamatan kami. Tolong kami Tuhan yang sudah mengalami kasih-Mu itu untuk kiranya senantiasa punya kerinduan menyebarkan, menyalurkan kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin banyak orang dikuatkan untuk setia mengiring Tuhan dan percaya kepada Kristus. Dengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.